Gadis itu dengan santai memberikan permen jeli senilai 1 miliar kepada satpam. Tidak disangka, semuanya berhenti begitu saja. Bahkan sang tabib ajaib pun tak bisa berbuat apa-apa. Namun, gadis yang buru-buru pergi tidak tahu bahwa tindakannya akan mengubah takdirnya selamanya. Setelah gadis itu pergi, sebuah mobil mewah berhenti di depan satpam. Anak konglomerat itu turun dari mobil dan berjalan cepat menuju satpam. Tak disangka, satpam yang tampak sederhana dan rendah hati itu ternyata adalah ketua direktur dari grup Blue, konglomerat terkaya. Dan dia menyamar sebagai satpam, hanya untuk mencarikan pasangan untuk anaknya yang gila kerja. Melihat gadis yang baik hati, hati ketua dewan direksi sangat puas, lalu menyuruh presiden direktur untuk segera mengejar gadis itu. Tanpa pilihan, presiden direktur hanya bisa menyanggupinya dengan terpaksa. Namun, karena ketua dewan direksi sangat mengenal anaknya, ia tahu putranya tidak akan menurut. Maka ia memutuskan untuk turun tangan sendiri. Keesokan harinya, ia pura-pura bertemu secara tak sengaja dengan gadis itu dan ayahnya. Dalam percakapan tersebut, ketua dewan mengetahui bahwa gadis itu belum bekerja. Untuk mendekatkan gadis itu dengan presiden perusahaan, ketua dewan mengatakan bahwa ia berteman dengan ketua dewan Lu. Ia bisa membantu gadis itu mendapatkan pekerjaan paruh waktu di pesta Lu. Setelah mendengar bayarannya sangat tinggi, gadis itu langsung menerimanya. Dengan cepat, gadis itu mengenakan pakaian yang telah dipersiapkan oleh ketua dewan sebagai hadiah untuknya. Namun gadis itu bertemu dengan mantan pacarnya dan perempuan licik. Saat sedang ke toilet, mereka sedang merencanakan bagaimana menjatuhkan perusahaan CEO. Gadis itu segera membuka video dan merekam percakapan mereka. Kemudian dia kembali ke tempat acara dan memutar rekaman percakapan mereka di layar besar. Ketika mantan pacar dan wanita licik itu muncul di acara, mereka melihat orang-orang di sekitar mereka mulai menunjuk-nunjuk. Hingga kedua orang itu melihat layar besar yang menampilkan aib mereka. Wanita licik itu berteriak histeris, meminta orang untuk segera mematikan layar. Sementara mantan pacar melihat gadis itu yang muncul di tempat acara. Seketika menyadari ini perbuatan baik gadis itu, langsung berlari dan mencekik leher gadis itu. Jangan hancurkan kita. Kalian yang melakukannya, kenapa menyalahkan saya? Bajingan. Ternyata aku meremehkannya, aslinya sangat berwibawa. Petugas keamanan itu semua buta. Wanita ini bukan tamu dari Yan Hui. Usir dia. Maaf, Nona. Silakan tunjukkan undangan Anda. Saya di sini untuk bekerja paruh waktu dari departemen. Sensihan, apa kau tidak mengerti? Ini milik Lucy. Abu rokok mana mungkin punya pekerjaan sampingan? Ah, kamu nggak ada kerjaan jadi datang buat coba perbaiki dirimu yang begitu liar. Jangan terlalu banyak berhayal. Kamu si Alan, aku? Siapa yang memberi kamu keberanian seperti anjing itu, mengacau di pesta keluarga Lucy? Setelah CEO muncul, mantan pacar buru-buru minta maaf pada CEO, berharap CEO bisa melupakan masa lalu dan bekerja sama dengannya. Tapi CEO sudah mengetahui niat asli mantan pacarnya, langsung menyuruh orang untuk mengusir mantan pacar dan wanita licik itu. Saat berbalik, dia melihat gadis itu berusaha diam-diam melarikan diri. Berhenti. Kamu ini pekerja paruh waktu yang dicarikan teman ayahku, kan? Aduh, dia tahu hubungan aku dengan paman itu. Ya, itu aku. Video di layar besar itu buatanmu. Ibuku tidak boleh mengakuinya. Kalau tidak, Patua akan ikut terseret masalahku. Baiklah, kita pergi ke ruang pengawasan. Putri. Aku sudah mengerti sekarang. Saya akan ke toilet dulu. Jika ada yang perlu dilakukan, tunggu kami kembali. Pak. Hei, saya dengar pasangan itu dari rumah Anda juga datang. Mereka tidak mengganggu Anda, kan? Mereka tidak mungkin mengganggu saya. Tidak. Kali ini mereka membuat masalah. Aku juga tidak tahu apakah bisa atau tidak. Tapi aku takut akan menyusahkanmu. Wu Yucheng haha. Ini perkara kecil. Jangan khawatir ya, Lin Kai. Bajingan itu tidak belajar dari kesalahannya. Wu Yuking meminta agar Lu Group mengirimkan surat peringatan hukum kepadanya. Memintanya untuk membayar biaya pengobatan akibat pemukulan. Kurasa 2 hari ini. Wah, benar. Bagus sekali. Terima kasih, kakak. Pergi. Tentang kejadian hari ini, pasti benar. Bukankah itu gadis yang kau bawa? Anak tetangga yang suka membuat onar itu memang penuh ambisi jahat.
Tidak ada salahnya jika kita menanganinya sebelum dia berkembang. Wah, Lin Kai benar-benar rugi. Cobalah untuk berterima kasih kepada paman itu. Anda sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengunjungi pusat perbelanjaan kami. Sungguh merupakan suatu kehormatan. Jika ada hal lain, silakan perintahkan saja. Saya datang untuk bekerja, bukan untuk melakukan inspeksi. Jangan bilang begitu. Nanti saya nggak bisa bayar gaji. Tidak, tidak, tidak. Saya tidak bermaksud begitu. Anda salah paham. Hei, manajer, meskipun saya petugas keamanan tingkat tinggi, kamu tidak perlu bersikap sopan seperti itu padaku. Tenang saja. Saya pasti akan menyelesaikan tugas ini. Hahaha. Hei, Xiao Han, hahaha. Aku tidak mengganggumu, kan? Tidak, 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 sama sekali tidak. Manajer, jika tidak ada hal yang perlu dilakukan, maka kamu bisa sibuk dulu. Baik-baik, aku pergi dulu. Kalian ngobrol saja. Anak muda, duduklah. Ini sedikit camilan yang saya buat sendiri. Ini khusus untuk penderita hipoglikemia. Wangi sekali. Kelihatan enak, hahaha. Xiao Lan, ini kartu belanja yang kami bagikan di pusat perbelanjaan. Gunakan untuk membeli barang ya. Diskonnya 10%, kamu bawa dan pakai ya. Tidak perlu, tidak perlu. Anda simpan saja. Saya seorang pria tua, tidak beli barang. Perusahaan ini mengirimkan barang yang tidak berguna. Tidak apa-apa, kalau bisa dipakai, ya pakai saja. Pas sekali dengan yang Anda butuhkan. Ambil saja. Terima kasih, Pak. Apakah saya sekarang sakit? Pergi saja, pergi saja. Halo, apakah saya bisa mencoba baju ini? Tentu saja. Tentara, cepat lihat, itu kan Shen Zihan. Sudah putus. Kamu tidak membiarkan ayah pengantar makanan itu membiayainya, kan? HMPH. Apakah kau lupa dengan satpam di pesta ulang tahun Bibi waktu itu? Kurasa lelaki tua itu memang ada hubungannya dengan keluarga lu. Shen Zihan pasti karena uang dan berhubungan dengan lelaki tua itu. Tidak heran lelaki tua itu begitu bodoh. Aduh, Kak Lin. Shen Zihan membuat kita mengalami kerugian besar. Kau harus membalaskannya untukku. Tenang saja, sayang. Aku pinjam sebentar ya. Kalung ini adalah hadiah dari ayahku. Dia bawakan dari Perancis. Harganya lebih dari 300.000. Ya sudahlah, tenang saja. Nona, gaun ini adalah model terbaru kami. Banyak orang sudah mencobanya, tapi tidak ada seorang pun yang bisa memakainya seindah Anda. Oh, kamu ya? Masih sempat ya jalan-jalan santai. Kau nggak bantu ayahmu nganter pesanan? Berkat uang ganti rugi dari Tuan Mudalin, jadi presiden kecil keluarga kami bisa membelinya. Tidak perlu dibungkus, saya timbang langsung. Baiklah, silakan tunggu sebentar. Dari mana datangnya kartu hitam Chen Zihan? Siapa suruh kakek itu tidur? Kamu bisa ikut campur? Aduh, kalungku hilang. Berhenti. Berhenti. Pasti kamu yang mencuri kalungku. Tunjukkan. Apa-apaan kau ini, Nona? Kartu Anda, silakan terima. Saya baru saja kehilangan kalung berlian biru senilai 300.000 di toko Anda. Bukankah Anda harus bertanggung jawab? Maaf, Tuan, barang-barang pribadi Anda tidak ada hubungannya dengan toko kami. Kau bilang tidak ada hubungannya ya? Sudah tidak ada hubungannya. Apakah kamu tahu siapa dia? Dia adalah bos dari Lindsay. Dengan sikap seperti ini, apakah kalian masih ingin membuka toko kalian? Jika begitu, apakah saya perlu menelepon polisi? Tidak perlu repot-repot. Kami baru saja berhubungan dengan dia seorang diri. Kamu tinggal periksa tubuhnya, kan? Benar, kan? Apa maksudnya memeriksa tubuhku saja? Apa dasarmu berpikir itu milikku? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Hanya kamu, Shen Zihan, yang melakukan apa saja demi uang.
Aku sama sekali tidak pernah melihat kalung itu. Apa dasar kalian menuduhku? Kau bilang kami menuduh? Baiklah, kalau begitu kita cukup memeriksa tasmu, bukankah itu akan membuktikan kepolosanmu? Kau tidak berhak melakukan itu. Tadi, dia menjatuhkan kalungku sampai rusak. Lihat, lihat. Kalung itu jatuh dari tasnya. Ada pembelaan lain yang ingin kau sampaikan? Kau sudah selesai. Kau ganti rugi. Atau aku akan melaporkanmu sampai di penjara. Jelas kalian yang sudah merencanakan untuk menjebakku. Menjebak. Hei. Meskipun itu jebakan, apakah kau punya bukti? Aku punya bukti. Paman kedua. Jangan takut. Sudah kamu lihat dengan jelas. Itu. Mungkin hati kita yang salah. Nanti kau ganti saja. Hai kakak. Kalungku rusak karena dia. Dia harus menggantinya. Berhenti. Laki-laki yang rendah. Kau benar-benar tidak pernah belajar. Bagaimana jika aku unggah video ini ke internet? Apakah akan memengaruhi harga saham kedua perusahaan? 100.000? 500.000? Kalau begitu, rampas saja, aku sedang berebut. Kalau begitu, aku percaya padamu. Dingge, kalungku, beli satu dulu. Hahaha. Dingge, Xinjie, kamu menyakitiku. Sial, aku benar-benar kesal. Chen Zihan, kamu tunggu saja. Kamu jangan harap bisa lolos. Halo. Hubungkan aku dengan bos tempat kerja Shen Zhenhan. Jangan banyak tanya, langsung kerjakan. Halo, Zhang Zong, Xiao Shen. Ya, kamu datang ke kantor Senin untuk menyelesaikan proses serah terima. Ya, setelah itu, tidak perlu datang lagi. Ah, kenapa? Aduh, itu juga keputusan dari atasan. Saya juga tidak bisa bilang apa-apa. Tapi apa kamu merasa telah membuat seseorang yang tidak seharusnya kamu buat kesal? Oh, saya mengerti. Terima kasih. Apa yang terjadi? Kurasa Lin Hai yang membuatku kesulitan. Ya, aku terhadap ini. Hai. Kukira ini masalah besar. Kau bisa bekerja di Lucy. Itu, aku benar-benar memiliki ijazah D3. Ya, pekerjaan desain busana ini juga susah payah ku carinya. Saat aku bekerja sebagai satpam di Lucy, aku mendengar mereka membicarakan departemen desain busana. Pas sekali kekurangan orang, dan tidak membutuhkan ijazah. Yang penting punya kemampuan, benar, bagus sekali. Kalau begitu besok saya coba. Baik, 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 jalan. Maaf, Tuan Lu. Saya tidak sengaja. Akhir-akhir ini, saya selalu merasa setiap kali kita bertemu, kamu selalu masuk ke pelukan saya. Ini kan agak aneh, ya? Saya paham sekarang. Ini namanya pelukan yang datang tanpa diundang. Kamu ngomong apa sih? Saya buta kalau sampai meluk pria yang pakai jas bunga dan dasi bermotif bunga seperti kamu. Hei, ada salahnya dengan jas bunga. Kamu rasa jelek gitu? Selamat siang, boleh saya bertanya tentang wawancara desain busana? Sebentar, ya. Kau juga datang untuk wawancara desainer, ya? Ini desainmu? Ya. Tidak menyangka wanita yang terlihat sederhana ini bisa mendesain gaun secantik ini. Tidak boleh. Aku harus menemukan cara untuk menyingkirkannya. Kalian berdua, jika wawancara, bisa duduk sebentar di sofa sana. Nanti akan ada staf yang mengantar kalian ke atas. Baik.
Kamu lulusan dari sekolah desain mana? Hanya dari perguruan tinggi biasa. Ah, kamu yang hanya lulusan perguruan tinggi berani datang untuk wawancara. HMPH, seorang lulusan D3 berani juga melamar kerja di Lucy. Haha. Apa kau menggunakan jalur belakang? Bagaimanapun juga, Nona. Aku, seorang lulusan D3, bukankah sekarang sedang bersaing denganmu? HMPH, bersaing saja bukan kemampuan yang hebat. Posisi ini hanya menerima satu desainer. Tertawa sampai akhir baru bisa dibilang hebat. Jangan terpengaruh olehnya. Semangat. Paman, ada apa? Sebentar lagi memanggilku Paman. Anda adalah pewawancara kali ini. Tolong bantu saya. Pendidikan dan pengalamanmu termasuk yang terbaik di antara pelamar kali ini. Seharusnya tidak ada masalah, tapi tadi saya bertemu dengan seseorang, meskipun dia hanya memiliki gelar diploma. Namun desainnya sangat luar biasa. Saya tidak tahu apakah dia menggunakan jasa orang lain. Kamu pikir, jika pewawancara melihat karyanya, apakah mereka akan merekrutnya tanpa syarat? Seorang lulusan diploma bisa masuk tahap wawancara. Berarti dia memang memiliki sedikit kemampuan, tapi tenang saja. Mengusirnya sangat mudah. Selamat datang, apakah Anda datang untuk wawancara posisi desainer? Ya, benar. Silakan ikut saya. Kenapa tidak ada orang? Ah, wawancara belum dimulai. Anda bisa duduk di sini dulu. Nanti petugas wawancara akan mengantarmu masuk. Terima kasih. Sama-sama. Bukankah lantai 16 dipersiapkan untuk departemen e-commerce baru? Kenapa sudah ada orang di sana sekarang? Jangan-jangan aku salah ingat. Wah, mengajukan banding. Nona Zhang, selamat. Anda telah lulus wawancara di perusahaan kami. Selamat datang pada hari Senin depan untuk mulai bekerja. Sesuai kebiasaan, perusahaan akan mengadakan pesta sambutan untuk setiap karyawan baru di setiap departemen. Jangan khawatir, baik pesta maupun pekerjaan Anda ke depannya, aku akan memberikan seluruh kemampuan terbaikku. Selamat pagi, Bapak Ibu pewawancara. Nama saya Shen Zihao. Saya datang untuk melamar posisi desainer. Maaf, Ibu. Wawancara kami telah selesai. Bahkan terlambat untuk wawancara. Kami tidak mungkin merekrut orang yang tidak punya rasa waktu seperti ini. Tadi ada seseorang yang mengaku karyawan perusahaan Anda dan membawa saya ke lantai 16. Saya menunggu lama dan merasa ada yang tidak beres. Lalu saya pergi bertanya ke resepsionis. Barulah saya tidak tahu. Mohon kesempatan sekali lagi dari kedua pewawancara. Saya sudah bilang padamu sejak dulu, bersaing di tempat yang sama bukanlah kemampuan sejati. Tertawa terakhir adalah yang terbaik. Saya sudah diterima kerja. Kalau kamu pintar, cepat beri jalan. Bahkan tidak punya nyali untuk bersaing denganku. Kamu bilang apa? Apa kamu berani bilang tindakan barusan bukan tanganmu? Jangan asal menuduh begitu saja. Zhao Yunxi, keterlambatanmu sudah menjadi fakta yang tidak bisa dibantah. Jangan cari alasan dengan kata-kata manis untuk menghindari tanggung jawab. Dan saya baru saja melihat resume kamu. Kamu hanya seorang lulusan perguruan tinggi biasa, yang sama sekali tidak memenuhi standar perekrutan perusahaan kami. Dalam perekrutan, yang dilihat adalah kemampuan, bukan gelar akademik. Ini adalah desain saya. Tolong lihat sebentar. Hanya level 3 saja. Silakan pergi sekarang juga, jangan buang waktu kami. Tuan Huang, begitulah sikapmu terhadap pelamar. Ayah, begitulah sikapmu terhadap pelamar. Beginilah keadaannya, Bapak Direktur. Ibu ini terlambat wawancara, dan kualifikasinya juga tidak memenuhi syarat. Desainnya juga tidak baru, terus juga berdebat tanpa alasan, sampai membuat kami kesal. Kami menegurnya sedikit.
Inikah yang kau sebut desain kelas 3? Lihatlah seluruh departemen desain. Siapa yang bisa merancang karya sehebat ini? Dia hanya seorang sarjana diploma. Bagaimana mungkin itu dirancang olehnya? Pasti dia yang mencari orang lain untuk merancangnya. Siapa kamu? Kami tidak membutuhkan pendapatmu dalam hal perekrutan di perusahaan ini. Direktur, dia adalah desainer yang baru saja kami kontrak. Untuk posisi desain di perusahaan kami kali ini, hanya ada satu yang kami terima. Nona Sen memang agak berbakat. Tetapi karena terlambat, dia juga melewatkan. Ya, mereka yang terlambat tidak akan diterima. Itu adalah peraturan perusahaan. Kami juga bekerja sesuai dengan peraturan perusahaan. Kalau begitu, Nona Sen, silakan datang lagi tahun depan. Saya baru saja memeriksa rekaman CCTV. Memang ada seseorang yang membawanya ke lantai 16. Saya akan menyelidiki hal ini. Nona Sen terlambat, itu bisa dimaklumi. Apalagi kemampuan desainnya juga sudah memenuhi standar. Jadi, sebagai pengecualian, kita tambahkan satu desain lagi. Nona Sen, kapan Anda kira-kira bisa mulai bekerja? Saya bisa kapan saja. Baik, saya akan atur rekan untuk langsung menghubungi Anda. Selamat bergabung. Terima kasih. Tuan Yang, bagaimana jika Anda melaporkan kepada Direktur Lu? Orang yang membawa Sen Zihan ke lantai 16. Seharusnya adalah karyawan perusahaan, tepatnya departemen mana yang sedang diselidiki. Ayah, saya sudah dapat tawaran kerja. Senin depan saya bisa mulai bekerja secara resmi. Baik, saya mengerti. Saya akan pastikan malam ini. Kenapa lagi kamu? Sen Zihan, ini sudah yang ketiga kalinya, kan? Kau berani bilang lagi kalau kau tidak sengaja menempelkan diri padaku. Aku akan menempelkan diri seperti orang yang mengenakan setelan jas abu-abu gelap dengan dasi safir biru. Coba kau ulangi lagi. Kenapa? Malulah kau sampai marah. Kau menuduhku berarti kau meragukan selera busanaku. Lagi pula, bukankah kau tahu harus antre kalau naik lift? Nona Sen, permisi, silakan keluar sebentar. Ah, gawat, gawat, tidak heran aku bilang, kenapa lift ini tidak ada yang antre. Ini lift khusus Presiden Direktur. Presiden Direktur itu seharusnya bukan Presiden Direktur Li. Bukan. Apakah kamu? Ah, Anda cukup pandai bercanda ya. Itu apa? Waktu Anda berharga. Saya pergi dulu. Oh ya, Tuan Wang. Jas Anda ini sangat cocok. Kera ini benar-benar serasi. Memiliki selera, memang pantas jadi CEO. Sebenarnya, Nona Sen cukup fleksibel. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, dia bisa menjadi desainer di perusahaan kita. Memang memiliki pandangan yang tajam. Bagaimana kalau Anda pertimbangkan untuk menjadikannya desainer pribadi Anda, Yang Guo? Jika kamu tidak ingin bonus bulan ini, kamu bisa bicara lebih banyak. Selesai. Seandainya aku tahu dia adalah bosku. Biarpun dibunuh, aku tidak akan mengejeknya. Satu peringkat tinggi. Sekarang, bagaimana? Aku mabuk sekarang. Kerja 2 hari lagi. Tidak tahu apakah saya akan dipecat karena melangkah dengan kaki kiri saat masuk ke perusahaan. Sudah dengar belum? Ada desainer wanita baru di departemen desain kita. Dia asisten asing. Dia sudah memberi salam khusus. Asisten asing. Berarti itu maksud dari Tuan Lu. Tuan Lu begitu memperhatikan. Apakah rekan kerja baru ini akan menjadi istri presiden di masa depan? Aduh, Paman. Bukankah sudah disepakati untuk lebih rendah hati? Kenapa semua orang sudah tahu? Lagi pula, aku masuk perusahaan ini melalui prosedur resmi. Tidak boleh membuat orang lain berpikir kita menggunakan jalur belakang. Dalam mimpi, dia adalah rekan kerja baru itu. Ya. Halo semua. Halo, silakan duduk.
Dia masih keponakan dari kepala Huang. Sepertinya orang yang selalu dijaga oleh Bei Bei dalam cerita itu adalah dia. Iya, benar, memang lebih baik lihat langsung daripada dengar dari orang. Memang layak disebut desainer top, sangat berkarisma. Kamu ngobrol dulu dengan rekan-rekan, meningkatkan hubungan kita. Aku akan mencarikanmu minuman teh susu dulu. Cantik sekali. Lihat, ada wanita cantik lagi. Ada apa, Kiao Kiao, kau kenal dia? Dia cuma mahasiswa D3 yang tidak terkenal. Bagaimana mungkin saya mengenalnya? Hanya bertemu sekali saat wawancara saja. Saat itu dia terlambat, dan dia juga membuat keributan besar di kantor. Akhirnya, pamanku tidak punya pilihan. Dia terpaksa memberi kesempatan agar dia mencoba masuk ke departemen desain. Namun ini hanya solusi sementara. Dia tidak akan lulus masa magangnya dan pasti akan dipecat. Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu seperti ini? Benar sekali. Siapa di antara kita yang bukan lulusan 985 atau 211? Dia hanya lulusan D3, berani-beraninya ikut audisi. Orang seperti ini sama sekali tidak pantas bekerja di perusahaan yang sama dengan kita. Bagaimana kalau kita menjahili dia sedikit? Kau ngapain? Kamu ngapain? Aduh, tadi nggak sengaja robek rok kamu. Gimana ini? Gimana kalau saya ganti rugi? Rok ini kayaknya nggak sampai 2000 yuan. Kiao Kiao, jangan kasih lebih dari itu ya. Kenapa kamu suka banget pakai cara rendah gitu? Kamu berani bicara seperti itu. Kamu tahu dia siapa? Dia adalah calon istri CEO di masa depan. Tidak mungkin, aku baru saja bergabung dengan perusahaan baru, sudah membuat bos dan istrinya marah. Tapi rokmu robek. Bagaimana kamu bisa ikut pesta? Bagaimana kalau kamu memohon padaku, aku akan suruh seseorang beli di pasar untukmu. Hahaha. Sudahlah, sabar saja. Mencari pekerjaan di zaman sekarang juga tidak mudah. Permisi, toiletnya di mana ya? Di sini, saya antar. Ya, tolong bantu saya carikan gunting dan jarum jahit juga. Ya, terima kasih, baik. Kamu nggak merasa kalau gaun ini lebih bagus daripada yang dia ubah? Wanita menyebalkan ini, aku harus memberinya pelajaran. Struknya sudah aku buang. Ini harga resmi dari situs web. Kalau nggak ada masalah, transfer saja. Kamu bilang 15.000 ya? 15.000 saja. Siapa tahu ini barang palsu. Mereka semua berasal dari latar belakang desainer. Apakah palsu atau tidak? Sekilas sudah bisa terlihat. Atau apakah kau bahkan tidak bisa? Tapi bukankah kau sudah memperbaiki gaun ini? Kenapa harus meminta Kiao Kiao membayar penuh? Bukankah dia yang menawarkan untuk membayar tadi? Ah, jangan bilang selain harga gaun 15.000, kau juga ingin memintaku membayar biaya pengerjaan. Ah, semua rekan kerja, tidak perlu seformal ini. Tidak mungkin, tidak mungkin. Istri presiden Lu yang terhormat bahkan tidak mampu membayar 15.000. Keluarkan ponselmu. Kok gaunnya beda ya, dengan yang dikenakannya waktu di mall itu? Tadi gaun Nona Sen sobek. Jadi dia mengubahnya menjadi model pendek. Harga asli 15.000. Setelah diskon dengan kartu hitam Om, hanya 1.500. Untung besar sekali. Hai. Tadi itu memang kesalahan saya.
Tapi kedepannya kita semua kan rekan kerja. Saya juga nggak mau hubungan kita jadi buruk. Gini saja, saya hormati Anda dengan segelas minuman. Anggap saja ini sebagai permintaan maaf saya. Saya hormati Anda dengan segelas minuman. Anggap saja ini sebagai permintaan maaf saya, sedikit. Tadi saya sudah minta maaf kepada Anda. Anda bahkan tidak meminum satu gelas pun. Begitu tidak menghargai. Di hadapan begitu banyak orang, jika dia tidak ingin kehilangan muka, dia hanya bisa memaksakan diri untuk meminumnya. HMPH, biarkan dia menderita tapi tidak bisa mengungkapkan apa-apa. Dengan sifat sepertimu, bagaimana kamu bisa bergaul dengan rekan kerja di perusahaan nanti? Baiklah. Karena kamu begitu tulus, aku akan menerima permintaan maafmu. Dia bahkan bisa memikirkan untuk menambahkan hal-hal seperti ini ke dalam anggur. Suka sekali minum jus ya? Kalau begitu, minumlah ini. Ehem. Ehem. Ehem, ehem. Awalnya karena bajingan Lin Kai dipecat. Lalu bertemu dengan rekan kerja yang aneh-aneh ini. Menjadi pekerja itu memang sulit. Sudahlah, kalau dipecat ya dipecat. Lagi pula aku juga belum makan. Tadi waktu kamu didalamkan cukup hebat. Kenapa sekarang malah sembunyi di sini dan gak mau lepas celana? Maaf ya. Aku udah bikin acara kamu berantakan 2 kali. Bahkan udah ngerepotin kamu. Benar, kau telah mengacaukan 2 pestaku. Jadi, bukankah seharusnya kau bekerja keras, dan terus menghasilkan uang untukku? Baiklah, aku akan mengantarmu. Tidak perlu, Tuan Lu. Saya naik bus saja, sangat mudah. Oh iya, Tuan Wu, kau sangat baik dalam segala hal. Itu seperti memilih istri, iya. Kamu lepas aku saja. Apa maksudnya memilih istri? Nona Li, dokumen untuk pekerjaan Anda sudah siap. Ini tempat kerja Anda. Mulai sekarang, Anda akan bekerja di sini. Baik, terima kasih. Perhatikan, pemilihan produk baru untuk kuartal depan. Sudah dimulai. Temanya adalah berat, dalam Jin. Semua orang secepatnya kirim rancangannya ke email saya. Jinsu adalah busana wanita musim gugur. Akan memilih satu karya dari semua rancangan yang masuk. Desainer atau kelompok yang terpilih akan mendapatkan hadiah uang. Masuk, saya akan menanggapi sebentar. Saya sedang menunggu untuk digunakan. Saya akan menanggapi sebentar. Saya sedang menunggu untuk digunakan. Tidak ada waktu. Kiao hanya meminta bantuanmu. Semua ini demi pekerjaan. Ini sikap kerjamu. Aku tidak punya kewajiban untuk membagi pekerjaannya. Jangan sok berkuasa. Jangan lupa, kamu masih dalam masa percobaan. Penilaian untuk menjadi karyawan tetap salah satunya adalah penilaian rekan kerja dan atasan langsung. Atasan Huang adalah paman dari Kiao. Kamu sudah menyinggung dia dan kita semua. Kau pikir kau masih bisa menjadi karyawan tetap? Berani melawan aku, cepat atau lambat aku akan mengusirmu dari perusahaan. Kamu bantu saya buatkan secangkir kopi. Sen Zihan, tolong ambilkan makanan dari bawah.
Bantu saya kirimkan dokumen ini ke departemen sebelah. Bawa berkas ini ke Supervisor Huang untuk tanda tangan. Hari ini, saya tidak sempat bekerja karena terlalu banyak diganggu orang. Saya hanya bisa lembur malam ini. Selesai. Cetak dulu. Besok kita lihat lagi apakah ada yang perlu diperbaiki. Masih lembur ya? Pak Lu, kenapa Anda datang ke sini? Saya datang untuk mengambil sebuah dokumen. Kebetulan saya lihat kamu ada di sini. Dokumen apa yang sampai harus datang langsung untuk mengambilnya? Apakah Anda sedang merancang produk baru untuk kuartal depan? Iya, ada saya yang begitu dekat. Kau pasti sangat tersentuh, ya? Maukah kau mempertimbangkan kenaikan gaji dan bonus? Jika desainmu diadopsi, aku akan mempertimbangkan untuk mengangkatmu menjadi karyawan tetap lebih cepat. Astaga! Semoga kebaikanmu dibalas kebaikan. Jam segini juga tidak ada angkutan umum lagi. Jalan, aku antar kau pulang. Pak Lu, terima kasih telah mengantar saya pulang. Sebelumnya saya mengatakan selera pakaian Bapak buruk itu hanya bercanda. Bapak jangan lupa. Tidak apa-apa. Saya sudah mengingatnya. Jadi, kamu harus lebih giat bekerja. Segera diangkat menjadi karyawan tetap, sekalian merangkap sebagai penata gaya pribadi saya. Bisakah aku menikahi? Tulis 2 kali lipat. Baiklah, tidak perlu bertanya. Tuan, serahkan saja padaku. Baiklah, pulanglah lebih awal dan istirahat. Aku pergi dulu. Anda juga pulang lebih awal dan istirahat. Ini adalah desain aliran awan yang dibuat oleh Shen Zihan. Tidak bisa. Desain ini jika sudah diserahkan, Shen Zihan mungkin akan diangkat menjadi karyawan tetap. Cari jalan. Shen Zifan, pagi-pagi sekali harusnya tenang, bisa tidak sih? Gambar desainku hilang. Ada yang melihat, tadi malam saya taruh di sini. Siapa yang akan menyentuh naskahmu? Mungkin ibu kebersihan yang membuangnya sebagai sampah. Tidak mungkin. Berkas desainnya juga hilang. Ada yang mengutak-atik komputermu. Segera beritahu. Desain produk baru Zhang Xinqiao sudah disetujui. Untuk memberikan penghargaan, keputusan bulat dari Departemen Manajemen Perusahaan, Zhang Xinqiao dipromosikan menjadi karyawan tetap lebih awal, dan dipromosikan menjadi pemimpin tim. Wah, Xiao Qiao, kamu hebat sekali. Tidak heran kamu lulusan dari sekolah desain terbaik. Memang punya kemampuan. Iya, karena kemampuan seperti itu memang tidak dimiliki oleh semua orang. Seperti beberapa orang yang meskipun menggunakan cara licik untuk lulus wawancara, tetap saja tidak bisa melewati masa percobaan. Terima kasih atas dukungannya, semuanya. Teh sore hari ini saya yang traktir.
Kiao Kiao memang cantik dan baik hati. Ah, karya desain Zhang Xin Kiao sudah dikirim ke email kalian. Kalian bisa mempelajarinya. Kau pencuri tak tahu malu. Kau pencuri tak tahu malu. Kau berani memukulku. Kau wanita rendah. Apa yang kau pelajari di sekolah desain terbaik di negara ini, mencuri karya orang lain? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Kalau begitu, jelaskan kenapa karyamu persis seperti milikku. Apa yang kau maksud dengan persis seperti itu? Ini adalah karya yang ku kembangkan. Kau bilang karyaku sama persis dengan karyamu. Kalau begitu, tunjukkan karyamu, biar semua orang membandingkannya. Apakah benar-benar sama persis? Karya kecil ini sudah kita lihat semua. Mustahil itu adalah karya desainer tidak terkenal sepertimu. Jelas-jelas kau mencuri rancangan desainku. Dia juga menghapus berkasnya. HMPH, lucu sekali. Kau tidak bisa menunjukkan apapun, hanya menuduhku tanpa bukti. Kau kira aku mudah diintimidasi, ya? Zhang Xinxiao sekarang adalah ketua kelompokmu. Begitulah caramu memperlakukan atasan. Paman saya menganiaya saya. Saat wawancara, saya sudah tahu kau bukanlah orang yang pekerja keras dan patuh. Tidak menyangka kau seberani ini, memukuli atasan di depan umum. Kalau begitu, kelompok lo kami hanya bisa memberhentikanmu. Kepala Huang, kalian berdua lelah berpura-pura seperti ini. Membuktikan perkataanku sangat mudah. Kita hanya perlu melihat rekaman CCTV. Lihat apakah Zhang Xinqiao benar-benar menyentuh komputer kuku. Semua akan terungkap. Kamu kira kamu siapa? Semua rekaman perusahaan adalah rahasia. Apa kamu pikir bisa memeriksanya begitu saja? Shen Zihan, aku tahu kita masuk perusahaan di waktu yang sama. Lihatlah, aku sudah dipromosikan dan mendapatkan kenaikan jabatan. Aku merasa tidak adil, jadi kau menjelek-jelekan aku. Tapi aku memperingatkanmu, jangan bermimpi tentang hal-hal yang bukan milikmu. Lagi pula, orang sepertimu yang tidak punya pendidikan dan latar belakang hanya pantas menjadi batu loncatanku. Baiklah, di kantor ini dilarang membicarakan hal-hal yang tidak berdasar ini. Jika masih berulah, akan langsung dipecat. Kakak ipar memonitor, kau harus membantuku. Tenang saja, aku sudah menyuruhnya menghapus semuanya. Ah, aku tahu kakak ipar paling menyayangiku. Kau ini, terlalu ceroboh. Lain kali jika ada tindakan apapun, ingatlah untuk tidak meninggalkan jejak. Lain kali. Emily akan datang ke perusahaan bulan depan untuk membicarakan kerjasama. Ah, itu aktris terkenal Emily, yang terus berkarir di Amerika. Benar. Dia ingin meminta seorang desainer untuk mendesain gaun karpet merah untuknya, untuk festival film internasional. Penampilanmu di seleksi produk baru kali ini cukup bagus. Aku bisa membantumu untuk mendapatkan kesempatan desain ini. HMPH. Kalau Emily mengenakan gaun rancanganku di karpet merah, bukankah aku akan langsung terkenal di industri ini? Jadi, kamu harus menunjukkan beberapa karya yang bagus kepadaku. Shen Zihan, gadis itu memang memiliki sedikit bakat dalam desain. Perhatikan dia lebih banyak. Tenang saja, Paman. Saya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Tuan Lu, hasil desain Jinsu sudah keluar. Apakah Anda perlu membatalkannya? Kapan hal kecil seperti ini juga harus melibatkan saya? Jinsu, tunggu sebentar. Beri saya lihat. Saya dengar ini dirancang oleh seorang magang. Menurut aturan perusahaan, magang ini sudah dipromosikan lebih cepat. Apakah kamu sedang merancang produk baru untuk kuartal depan? Jika desainmu diterima,
Aku akan mempertimbangkan untuk mengangkatmu lebih cepat. Benar saja sudah diubah. Gadis kecil ini tidak mengecewakanku. Lumayan bagus. Kali ini Departemen Desain bekerja dengan sangat baik. Aneh, apa yang pantas diributkan? Han, kudengar kau sudah resmi bekerja. Malam ini aku akan memesan restoran untuk merayakannya. Baik, saya pasti akan datang tepat waktu. Kak Lin, cepat lihat, apakah itu Sensi Han? Kak Lin, cepat lihat, apakah itu Sensi Han? Tidak ada musuh yang tidak bertemu. Lalu dia membuatmu rugi begitu banyak uang. Kali ini kita tidak boleh membiarkan dia begitu saja. HMPH. Sialan, orang brengsek ini. Kemarin dia memotret diam-diam kita. Kali ini aku akan mencari seseorang untuk bermain dengannya. HMPH. Proyek ini segera dilaksanakan. Baiklah. Dan minggu depan aku harus pergi ke ibu kota untuk menghadiri jamuan makan malam bisnis. Aku butuh desain yang tepat untuk penampilan nanti. Kalau begitu, akan ku minta kepala desainer perusahaan untuk mendesainnya untukmu. Apakah kita perlu memberi kesempatan pada karyawan baru juga? Kurasa karyawan baru di departemen desain yang itu cukup bagus. Ada 2 karyawan baru di departemen desain. Yang mana yang Anda maksud? Tentu saja, siapapun yang rancangannya menang, dialah yang akan mengerjakannya. Anda yakin? Baik, paham. Saya akan segera mengurusnya. Gadis cantik. Kenapa sendirian begini di malam hari? Pergi sana. Masih seperti cabai kecil, ya? Ahahaha. Biarkan kakak mencoba seberapa pedas bibirmu. Mewah, mataku. Kakak, kamu tidak apa-apa, cepat bantu aku bangkit. Sen Zehan, ini yang keempat kalinya. Kali ini, alasan apa yang kamu siapkan? Kamu pergi. Cepat tangkap perempuan itu dan selesaikan urusannya. Kalau dia tahu, nanti bisa jadi masalah. Nanti bisa-bisa dia pakai itu buat beri makan anjing. Saya rasa kalian sudah bosan hidup. Tidak ada yang bertanya dulu, coba saya periksa. Siapa kamu? Saya pernah lihat kamu di berita. Dia adalah Presiden Grup Lu. Presiden Lu? Presiden Lu? Presiden Lu? Ampun, Presiden Lu. Semua ini perintah dari Presiden Lin. Dia yang menyuruh kami melakukan ini. Presiden Lu. Ampun, baiklah. Jadi apa yang kalian rencanakan untuk lakukan padanya tadi? Sekarang pergi dan lakukan hal yang sama pada Lin Ken. Tapi Pak Lin itu seorang pria. Ada masalahnya? Tidak, tidak ada. Kami jamin akan menyelesaikan tugasnya. Cepat pergi. Ingat untuk merekam video. Masih marah? Tidak apa-apa, kan? Tidak apa-apa. Kenapa kamu, gadis kecil, datang tengah malam? Om mengajak saya makan. Awalnya saya lapar, tapi ingin makan sedikit. Om itu teman lama ayahmu, kan? Saya bisa masuk berkat dia, teman lama itu. Semua orang sudah dia atur. Pak Lu, kalau begitu saya masuk dulu, ya. Apakah kamu keberatan jika ada orang lain yang ikut? Maksudku, aku sekalian menjenguk ayahku. Teman lamamu. Oh, Xiao Fan. Kau bocah nakal, kenapa datang? Oh, Xiao Fan. Makananku sudah kusiapkan. Siapa sebenarnya anak kandungnya? Pak Tua, Anda kenal Tuan Lu? Pernah bertemu saat beliau berkunjung ke rumah kami.
Oh, kalian berdua memang sedang bersama, ya? Kau masih berani membahas ini? Kau masih berani membahas ini, seandainya bukan kau yang memilih tempat yang buruk ini. Tadi di jalan kita bertemu. Kebetulan sekali ya. Saya kira anak ini benar-benar yang dikirimkan. Saya bawahan. Malu rasanya. Ah, kamu bawahan kan? Saya lihat kalian berdua cukup akrab. Aku kira kalian berdua. Bagaimana mungkin? Jangan salah paham. Bagaimana mungkin tidak? Maksudku, apakah citra saya sebagai CEO Lu yang terhormat sangat buruk? Apa kamu bukan tunangan saya? Kamu bukan tunangan saya. Apa? Kapan anak ini punya tunangan? Ayahmu tidak memberitahuku. Gawat, apa aku salah bicara? Jangan-jangan Tuan Lu dan Zhang Xinqiang berpacaran diam-diam. Ada apa ini? Mati lampu lagi, nak. Kau tidak apa-apa kan? Lampu ini selalu bagus, tapi listriknya agak tua. Kabelnya juga sudah tua dan aus. Sesekali listriknya mati. Xiao Han, tolong bantu aku sebentar ya. Aku mau keluar sebentar untuk mengecek. Baik. Mengundangku kemari untuk apa? Apa dia seorang pria besar masih takut gelap? Tuan Lu. Makanan di restoran ini memang enak. Apakah kamu pernah datang sebelumnya? Tidak heran. Paman jauh-jauh datang, tidak mengajak. Tuan Lu. Kamu. Ibu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nanti juga akan baik-baik saja. Aku akan menceritakan sebuah cerita kepadamu. Dahulu kala, kelinci kecil dan landak kecil mereka berdua bersama. Kemudian, kelinci kecil itu sering terluka sekujur tubuhnya karena memeluk landak kecil. Lalu suatu hari, kelinci kecil sangat kesakitan. Ia hanya bisa meninggalkan landak kecil. Landak kecil juga sangat sedih. Berpikir bagaimana caranya agar tidak terluka begitu parah. Setelah itu, kelinci kecil pun kembali mengenakan pakaian pelindung. Dan berkata pada landak kecil, meskipun kau membuatku terluka di seluruh tubuh, tapi aku tetap mencoba untuk memelukmu. Hai, nak. Aku tidak melihatmu kemarin. Aku tidak melihatmu kemarin. Aku tidak melihatmu. Tidak, bukan begitu. Bukan seperti itu. Ceritanya cukup bagus. Sudah puas, kan? Terima kasih, Pak Lu. Pak Lu, saya sudah sampai di rumah. Kamu juga pulang lebih cepat. Tunggu sebentar. Jangan ceritakan hal ini pada orang lain. Tahu. Sebenarnya sakit itu tidak ada apa-apanya, kok. Tadi kamu juga terlihat cukup senang. Besok malam kalau kamu tidak ada acara, temani saya ke acara pertemuan. Tapi saya cuma seorang magang. Baik, saya jamin akan saya selesaikan. Kembali dan istirahatlah yang cukup. Paman kedua, oh ya, Bos Xiaohu. Wah, sudah lama tidak bertemu. Lama tak bertemu. Wah, kau sukses dan masih muda sekali ya. Memiliki karisma seperti ayahmu dulu. Paman kedua memuji berlebihan. Dan ini adalah desainer di perusahaanku. Wah, cantik dan berbakat sekali. Wah, ternyata perusahaanmu penuh bakat terpendam ya. Ayo,
Jangan sungkan, silakan duduk. Tuan muda Lu. Mitra kerja sama Bapak, perusahaan kami, sudah mengadakan diskusi. Tidak ada masalah besar. Hanya masalah harga saja. Hai, Bapak tidak tahu beberapa tahun terakhir ini. Ini merek pakaian wanita mewah dari negara M. Dampaknya sangat besar. Kami hanya memiliki tampilan yang bagus saja. Sebenarnya perusahaan kami mengalami kerugian besar setiap tahun. Pak Tua Hua, Anda terlalu rendah hati. Saya sudah mengamati laporan keuangan perusahaan Anda. Masih sangat ideal. Hahaha, tidak membicarakan pekerjaan dulu. Mari minum dulu. Pak Hua, saya ini, sebentar, saya keluar dulu untuk telepon. Tunggu sebentar, saya akan kembali segera. Tidak masalah, silakan sibuk dulu. Xiao Shen, kamu belum selesai minum gelas tadi. Baiklah, memang tidak salah. Dia adalah orang kepercayaan Xiao Lurong. Benar-benar pahlawan wanita. Ayo. Saya hormat padamu. Apa yang terjadi dengan orang ini? Belum selesai-selesai juga. Lupakan saja, kita tidak bisa menyakiti klien besar, tahan saja. Tuan Liu, Anda sudah mabuk. Hahaha. Minum bersama wanita secantik ini. Saya tidak akan mabuk meski 1000 cangkir. Tuan Liu, tolong bersikap lebih sopan. Aduh, kenapa malu-malu? Bukan hari pertama kamu bekerja, kan? Ingin bekerja sama dengan saya, apakah Anda tidak perlu memberikan sesuatu sebagai imbalannya? Tuan Liu, Tuan Liu. Xiao Lu. Apa maksudnya ini? Saya juga ingin menanyakan hal itu kepada Anda. Apa maksud Anda dengan mengganggu saya? Aturan tak tertulis di dunia bisnis. Dia seorang pendatang baru, dia tidak tahu. Kau masih belum tahu? Aku akan memberitahumu, bekerja sama dengan perusahaan kami itu mungkin. Istriku menemani saya. Malam. Mimpi. Lu Huan, kau tidak menginginkan pasar negara MK? Untuk wanita seperti itu, apakah kamu tidak menyelidiki dengan jelas sebelum datang ke Tiongkok? Perusahaan grup Lu kami tidak pernah menggunakan wanita untuk bertransaksi. Lagi pula, buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Dia adalah orangku. Dia adalah orangku. Apa, dia orangnya? Oh, mungkin maksudnya aku adalah karyawannya. Karyawan memang seperti sapi dan kuda bagi bosnya. Zhao Shuai, benar sekali, pergi saja. Kau ini, HMPH, dalam dunia bisnis, demi uang, bahkan istri sendiri bisa dijual. Kau akan menyesal. Aku tidak akan menyesal, aku juga sudah melihat jelas. Orang sepertimu, kamu selalu yang turun. Liu Hua tampaknya bukan orang yang besar hati. Kamu memukulinya hari ini. Dia pasti akan membalas dendam. Beberapa orang itu, memang seperti itu. Maaf. Apa saya yang merusaknya? Jika saya bisa menangani ini dengan lebih lancar, tidak akan ada masalah seperti ini setelahnya. Semakin lancar kamu menangani masalah, selalu mundur lagi, mereka tidak akan berhenti sampai tujuan tercapai. Masalahnya hanya akan semakin buruk. Tapi saya tahu. Bisnis di negara M, pasar negara M untuk perusahaan, tidak penting bagiku. Bekerja sama atau tidak juga tidak penting, bagiku. Orang yang terpenting adalah kamu. Orang yang terpenting adalah kamu. Ada apa ini? Tuan Lu mabuk berat hari ini. Bukankah dia sudah bertunangan?
Kenapa masih saja menggoda wanita lain? Mungkin dia belum makan malam ini. Baiklah, aku akan mentraktirmu makan besar. Bos, 30 gulungan daging sapi, 30 gulungan daging kambing, dan 30 gulungan daging babi. Sangat pedas dan banyak rempah. Inikah hidangan besar yang kau katakan akan kau traktir aku? Sate di tempat ini enak sekali. Silakan pesan apa saja, jangan sungkan. Ini bagaimana cara membuatnya? Apa? Kau tidak apa-apa, aku tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak masalah. Xiao Zhang tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya sedang terkenal sekarang. Dokter Lu kan sudah bilang sama Anda. Operasi Anda hampir sembuh. Anda bisa keluar rumah sakit. Apa yang kamu tahu sih? Dokter Lu, saya bawa sarapan untuk Anda. Apakah kamu bisa masuk? Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Dokter membuat kesalahan. Bukankah itu hanya luka ringan? Kenapa kamu lama sekali tidak muncul? Karena Tuan Lu suka manja. Ah, bukan maksudku seperti itu. Itu bukan maksudku. Dokter bilang, Tuan Lu kondisinya agak lemah. Jadi pemulihannya agak lambat. Ya, kebetulan saya membawakan sup ayam untuk Anda. Tapi tanganku belum sembuh. Jadi, aku menang ya? Maaf, saya minta maaf. Sungguh-sungguh minta maaf. Saya sedang sibuk saat ini. Tidak bisa pergi, itu. Bagaimana kalau, tolong bantuannya, Nona Sen. Sepertinya itu kurang nyaman. Tidak masalah, saya bisa menunggu dalam keadaan lapar sampai perawat datang. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, jika Anda tidak keberatan. Maka saya akan menyuapi Anda. Enak. Kalau begitu, minumlah lebih banyak. Tuan Lu tidak apa-apa kan? Pamer apa sih sama saya? Tuan Lu ini memang susah diurus. Ini sup ayam, sup tulang sapi, sup kaki babi lagi. Dia benar-benar menganggap aku seperti babysitter. Ini dihitung lembur enggak ya? Ah, Paman. Apakah yang kamu katakan itu benar? Senangnya. Ah, Paman. Apakah yang kamu katakan itu benar? Senangnya. Ada apa dengan Jojo? Tadi saya baru saja diberitahu oleh kantor CEO bahwa dia sudah dipilih langsung oleh Palu menjadi desainer pribadinya. Wah, Jojo luar biasa ya. Kiao, kita kan sahabat baik. Nanti kalau kamu sudah sukses, jangan lupa sama kita ya. Sudah lama dengar kabar kalau Kiao punya hubungan khusus dengan Palu. Desainer pribadi, ya, banyak kepala desainer di perusahaan kita juga. Dia baru saja datang, tapi Palu sudah begitu memperhatikannya. Benar, ini kan sudah pasti perlakuan seorang calon istri presiden masa depan. Memang benar, kan? Ternyata dulu dia bilang kalau desainnya terpilih, aku bisa jadi desainer pribadi dia. Bukan cuma perlakuan spesial untukku seorang. Sen Zihan, semua orang sedang bekerja dengan serius. Kamu malah di sini santai. Begini caramu bekerja sebagai magang. Tuan Presiden, desainer pribadi. Sekarang sudah jam pulang. Saya sudah selesai.
Mau ngapain terserah saya, kau urus saja urusanmu sendiri. Shen Zihan, kau tunggu saja. Aku pasti akan membuat direktur Lu memecatmu. Sik hihi. Kenapa rasanya dia sedang memikirkan sesuatu? Ada apa denganku? San Xin Qiao sebenarnya adalah tunangan muda Tuan Lu. Menjadi desainer pribadi untuknya juga sudah sewajarnya. Saya hanya seorang karyawan. Melakukan tugas saya dengan baik sudah cukup. Tanya kamu, ada apa? Terlihat melamun. Tidak ada. Kamu bohong. Kau jelas sudah berjanji akan membuatkan sup kaki babi untukku, tapi kau lupa. Aku hanya karyawanmu, bukan siapa-siapamu. Kenapa aku harus membuatkanmu sup? Aduh. Ya ampun, apa aku sudah gila? Berteriak-teriak pada bos. Tuan Lu, maaf ya. Aku bukan kamu. Masih sakit. Tidak apa-apa, hanya sedikit saja. Aku akan membeli buah lagi. Tidak perlu. Kamu ngapain sih? Kok sampai masuk rumah sakit? Jangan terlalu ikut campur urusan pahlawan menyelamatkan wanita. Untuk apa sih? Ahahaha. Kerja bagus, pria seperti ini, harus melindungi wanita yang ia cintai. Dulu, aku bisa jadi seperti ini berkat trik itu. Kamu benar-benar mewarisi ilmu sejati dariku. Pak, kenapa kamu datang ke sini? Xiaolan. Ini. Apa menurutmu? Menurutku. Apakah Bapak Lu menyuruhmu untuk datang melihatku? Xiao An benar-benar pintar ya, ayahnya. Bekerja di luar negeri, sibuk sekali, tidak bisa pulang. Dengar-dengar dia masuk rumah sakit, jadi dia minta aku bantu lihat apakah anak ini hidup atau mati. Aku juga sedang tidak ada kerjaan, jadi aku periksa dia. Pada akhirnya, semua ini salahku. Kamu bilang apa sih? Ini urusanmu apa? Aku sudah dengar kok. Itu dua preman itu. Mereka disuruh orang untuk masalah bisnis. Mencari orang untuk membalas dendam. Kalau bicara sih, masalah ini gara-gara anak ini kamu jadi kena juga. Dalam dunia bisnis sih, apakah Anda memiliki musuh lain? Saya memang punya cukup banyak musuh, tapi yang berani menyewa pembunuh untuk membunuh saya, sepertinya hanya dia. Jadi ini yang namanya dunia bisnis. Begitu menegangkan. Saya sudah menyelesaikan tugasnya. Saya harus pergi sekarang. Tolong. Ya, tolong jaga anak ini dengan baik. Ya, kalau begitu, saya antar. Tidak usah. Tidak usah. Aduh, Anda terlalu sopan. Tidak usah. Aduh mulutmu. Saya susah payah baru dapat informasi tentang Pak Lu. Beberapa waktu lalu dia terluka dan dirawat di rumah sakit. Kamu baru saja dipromosikan menjadi CEO, Nyonya Zhao pribadi. Hari ini harus tampil dengan baik. Usahakan untuk meninggalkan kesan baik pada Tuan Lu. Jangan khawatir, Paman. Lihat naskah ini, sup ginseng dan ayam hitam yang dirancang oleh Departemen Pemasaran. Baru saja dimasak pagi ini. Hanya dengan niat seperti ini, Tuan Lu pasti akan merasakannya. Kalau begitu, semoga keberuntunganmu baik. Dan Tuan Lu tertarik padamu. Kalau begitu, kamu akan sukses besar. Begitu aku bertemu Tuan Lu, hal pertama yang akan kulakukan adalah memecat Shen Zihan. Bukankah itu Shen Zihan? Kenapa dia ada di sini? Siapa orang tua itu? Pak Tua, ada apa dengan mobil ini? Hei, sudah kukatakan jangan mengantarku. Bagaimana aku menjelaskannya ini? Aku mengerti. Apa itu ayah bos Luo yang menyetir untuk menjemputmu? Iya, lagi pula, saya membantu dia mengunjungi anaknya. Jadi pasti ada mobil yang menjemput. Kalau tidak,
saya tidak akan datang. Kalau begitu, kamu pergi dulu saja. Saya pergi dulu, ya baik, maka hati-hati di jalan ya, sampai jumpa. HMPH. Tidak heran Shen Zihan begitu sombong. Ternyata dia mendekati seorang pria kaya raya. Tunggu sampai aku kirim bukti ke perusahaan. Pasti akan membuat dia hancur. Bibi. Halo, saya dengar Tuan Lu sakit dan dirawat di rumah sakit. Kami sengaja datang untuk mengunjungi Anda. Tuan Lu sakit, dia tidak menerima tamu. Silakan pulang, terima kasih. Nyonya Presiden datang. Tidak usah, saya tidak pergi. Takut mengganggu. Hei, Nona Shen. Tuan Lu sedang menunggumu di dalam. Apa? Bagaimana mungkin tuanmu ingin bertemu dengannya? Bagaimana bisa? Itu, Nona Zhang sudah datang, jadi saya tidak masuk. Kebetulan ada urusan di rumah. Tunggu sebentar. Ada urusan di rumah, ayo, kita masuk. Tidak usah, Tuan Lu, Nyonya datang untuk menengok Anda. Anda sebaiknya istirahat yang baik. Nyonya apa? Tuan Lu itu saya. Saya adalah desainer pribadi Anda, Zhang Xinqiao. Hari ini saya datang khusus untuk membuat desain dan foto untuk Anda. Semua ini dibuat sesuai dengan ukuran Anda. Anda bisa memakai yang Anda suka. Katakan siapa Anda. Desainer pribadi Anda. Atau Anda yang memilih saya sendiri. Saya lupa. Jelaskan padaku apa yang terjadi. Tuan Lu itu. Bukankah sebelumnya Bapak mengatakan bahwa desainer dari Shinjuku itu telah menandatangani kontrak dengan penata gaya pribadi Bapak? Benar. Zhang Xinqiao. Lalu, bukankah dia yang mendapatkan penghasilan sebenarnya setelah diangkat menjadi karyawan tetap? Aku sudah melihat rancangan Jinsu. Bagaimana bisa menjadi desainnya? Itu desain saya. Saya letakkan di meja kantor. Besoknya entah kenapa sudah jadi draft miliknya. Mu Zhao, jangan dengarkan omong kosong Shen Zihan itu. Draft Jinsu memang desain saya. Sial. Dengarkan aku. Aku selalu mengira magang yang diangkat menjadi karyawan tetap itu kamu. Dan saya juga selalu ingin menjadikanmu penata gaya pribadi saya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin itu dia? Tuan Lu, jangan sampai kamu dibohongi olehnya. Shen Zihan ini tampaknya tidak berbahaya. Tapi sebenarnya diam-diam adalah wanita murahan yang menggoda pria tua. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jangan coba-coba menipu semua orang. Jangan menuduhku tanpa bukti. HMPH, aku menuduhmu tanpa bukti. Kurasa kau marah karena perkataanku mengenai dirimu. Aku punya bukti untuk membuktikan semua yang kukatakan itu benar. Cukup. Aku sangat mengenal seperti apa Shen Zihan sebenarnya. Huangsu, kau kenapa bengong? Maju terus. Shen Zihan, aku tahu semua keburukan yang sudah kamu lakukan. Kalau kamu menghalangi aku hari ini, besok aku akan kirim bukti ke grup, supaya semua orang tahu betapa rendahnya dirimu. Aku kan tidak melakukan apa-apa, kenapa aku harus mengaku? Baiklah, sejak kamu bilang kamu punya bukti, tunjukkan saja, biar saya lihat. Baik. Lihat saja, saya akan lihat. Tuan Lu, Anda lihat, saya sudah menyelidikinya. Ayah Shen Zihai itu hanya seorang pengantar makanan. Di rumahnya juga tidak ada kerabat kaya raya. Pria tua ini naik mobil secanggih ini, masih berkelakuan mesra seperti itu. Benar-benar tidak jelas. Kalau mereka berdua bukan selingkuh, lalu bisa apa lagi? Kamu sedang mengoceh apa? Bagus, kamu terima berapa uang dari Shen Zihan? Sampai-sampai membelanya seperti itu, Nona Zhang. Kemampuan kamu menyebarkan rumor benar-benar tidak ada tandingannya. Saya peringatkan kamu, sebaiknya kamu sembunyikan semua omong kosong ini dariku. Sayang, lihat cara pria tua itu memandang Shen Zihan. Matanya penuh nafsu. Kalau ini bukan perselingkuhan, siapa yang akan percaya? Diamlah. Yang Guo,
kamu ngapain diam saja? Biar dia hilang, ya. Tuan Lu, pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Setelah diselidiki, saya akan memberi penjelasan kepadamu. Ya, tidak perlu, Tuan Lu. Bagaimana mungkin merepotkanmu untuk hal kecil seperti ini? Sepertinya kau dan Zhang Xinqiao tidak akrab. Kalian menikah karena perjodohan bisnis. Siapa yang mengatakan aku dijodohkan? Bukankah dia tunanganmu? Jika aku salah, biarkan hukum yang menghukumku, bukan memaksaku menikah dengan wanita seperti itu. Jadi kau membalikkan keadaan. Ya, kalau tidak bagaimana aku menjelaskannya. Kamu, apa yang kamu katakan? Kenapa tiba-tiba jadi membahas aku? Kenapa? Apakah aku sebelumnya tidak cukup jelas? Saya baik-baik saja. Kalau begitu, sekarang saya tanya, apakah kamu mau? Sebelumnya, saya selalu pikir kamu punya tunangan. Takut salah paham. Jadi aku tidak memikirkannya. Baiklah. Sekarang, apakah kamu bisa berpikir serius? Aku akan pikirkan dulu. Oh iya. Apa kamu tidak ingin melihat pakaian untuk jamuan makan malam bisnis minggu depan? Kamu harus membantu aku. Saya benar-benar tidak bisa mengenakan pakaian yang begitu mencolok. Saya tidak bisa pergi ke acara makan malam bisnis seperti anak muda yang ceria. Ini adalah keluarga yang berbeda. Seperti biasa. Selesai. Saya sudah meminta tim keamanan untuk menyelidikinya. Rekaman dari pagi itu entah kenapa diutak-atik dan hilang. Data bisa dipulihkan. Saya akan minta departemen teknis mencoba lagi. Supaya departemen keamanan bisa membantu dia. Dia pasti ahli di perusahaan ini. Kiao, apakah kamu bertemu dengan Presiden Lu kemarin? Apakah Presiden Lu tampan seperti di berita? Bagaimana pendapat Presiden Lu tentang desainmu? Presiden Lu sangat puas. Saya punya kabar baik untuk kalian. Zhang Xinqiao dari departemen kita telah terpilih menjadi juri internasional untuk aktris terbaik, dan perancang busana utama untuk IME Beauty. IME Beauty akan datang ke perusahaan kita untuk menandatangani kontrak Selasa depan. Wow, Kiao, aku sangat iri padamu. Kiao, aku sudah mengagumi IME Beauty selama bertahun-tahun. Kau harus membantuku meminta tanda tangannya. Ya, terima kasih atas bimbingan perusahaan kepadaku. Aku pasti akan mengerahkan seluruh kemampuanku. Tidak akan mengecewakan harapan kalian semua. Ini juga merupakan salah satu proyek terpenting perusahaan kita saat ini. Kiao, kerjakan saja dengan tenang. Semua desainer perusahaan bisa kamu perintah. Baiklah. Terima kasih, tenang saja, aku pasti bisa menyelesaikannya. Desainer dari tim kami, dengarkan baik-baik, setiap orang harus menyerahkan 3 desain dalam waktu 3 hari. Dan menjelaskan ide desain. Kamu harus menyerahkan 10 desain. Ah, 10 desain dalam 3 hari, itu terlalu banyak. Kan, iya, Kiao, jika dia terburu-buru, kualitasnya sulit dijamin. Apa yang bisa dia desain dengan baik? Hanya mengerjai dia saja. Begitu ya, ternyata Kiao punya cara. Sepertinya dia akan menggunakan trik yang sama lagi. Aku punya cara untuk menangani masalah Zhang Xianqiao. Kamu bisa tidak ikut campur dulu. Baik. Tenang saja, Jiu, saya sudah merencanakan semuanya untuk kali ini. Asalkan saya bisa menjadi desainer Emily, pasti bisa menggantikan Shen Zihan. Hah,
Orang sialan Shen Zihan ternyata cukup berbakat juga. HMPH, tapi sayang sekali, naskah ini sudah jadi milikku. Selama aku menjadi desainer Emily, lihat saja bagaimana kamu bertahan di perusahaan. Terima kasih. Aduh, Paman masih marah. Kamu membuat lelucon besar di hadapan Tuan Lu. Aku yang harus membersihkan berantakannya. Bisakah kamu tidak marah? Untung saja namamu sudah lama dilaporkan ke pasukan Emily. Meskipun Tuan Lu tidak puas denganmu, pada saat seperti ini, dia juga tidak bisa menggantikanmu. Kalau tidak, sepertinya kuota ini harus jatuh ke tangan si Zihan. Sialan, Shen Zihai selalu menekan aku di segala hal. Gadis berambut kuning ini memang sangat optimis. Dan Tuan Lu sangat berbeda dengannya. Kalau kau benar-benar ingin melawannya, kau harus bekerja keras agar Tuan Lu melihat nilaimu. Tenang saja, Paman, aku sudah merencanakannya. Lihat, lihat, inilah kualitas mahasiswa D3. Desainnya sangat norak. Waktu kuliah dulu, aku sudah jauh lebih unggul. Kau memang hebat. Untungnya, Kiao Kiao memiliki kemampuan untuk mendesain gaun dan menyelesaikannya dengan baik. Kalau tidak, kami akan membawa sesuatu seperti ini keluar. Wajah desainer dari Luz Design akan dipermalukan oleh Shen Zihan. Benar, benar, saya juga setuju dengan apa yang kamu katakan. Nona Emi. Ini adalah gaun merah karpet yang saya desain untuk Anda. Mohon dilihat. Desain gaun ini terinspirasi dari karakter film baru Anda yang baru saja masuk nominasi. Desain kerah dapat menonjolkan temperamen anggun dan garis leher jenjang Anda. Sudah cukup. Maaf. Permisi, bagian mana dari gaun ini yang tidak Anda sukai? Apakah saya bisa memperbaikinya? Gaunnya sangat cantik. Lalu, ini. Gaun ini sangat cantik karena merupakan karya desainer ternama Milan, Luca, yang dibuat 3 tahun lalu dan menjadi koleksi unggulan. Valentina pernah mengenakan gaun ini saat menghadiri festival film internasional tahun itu dan meraih penghargaan aktris terbaik. Apakah Anda tidak tahu tentang hal ini, Nona? Ini pasti salah paham. Putri kami, Emily, tahun itu hampir memenangkan aktris terbaik, hanya saja sedikit terlewat. Kesannya tentang gaun ini terlalu mendalam. Apakah kalian mengeluarkan desain seperti ini untuk mempermalukan kami? Nyonya Emily. Kami mohon maaf atas salah paham yang baru saja terjadi. Semoga rancangan desain ini memuaskanmu. Nona Emily, saya sangat menyesal atas kesalahpahaman barusan. Semoga rancangan desain ini memuaskanmu. Shen Zihan, kau. Siapa yang menyuruhmu datang? Kau, seorang magang kecil, berani membuat onar di sini. Cepat keluar dan diam. Desain gaun ini sangat memuaskan saya. Saya lihat. Kerjasama kita dengan keluarga lu bisa. Masuk, saya tidak keberatan. Pengacara Emmy, ini pasti sebuah salah paham. Ini benar-benar salah paham, itu dia. Itu dia. Ini adalah naskahnya dia. Dia yang merancang untuk menjebak saya. Maaf, maaf. Bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Kumohon, Zhang Xinqiang, jangan bicara sembarangan. Desain itu jelas-jelas ada nama kakak dan adikmu. Bagaimana bisa milikku? Itu kamu? Kau tahu itu? Aku tahu kau tidak lebih baik dariku. Jadi sejak awal kau sudah merencanakannya. Untuk menjiplak karyaku. Kau menuduhku tanpa bukti. Cukup. Nona. Saya harus melanjutkan diskusi dengan desainer saya mengenai detail hadiah ini. Silakan keluar.
Bitch. Semua ini adalah rencanamu untuk mempermalukanku, kan? Benar? Ya, semua ini kamu cari sendiri. Bitch. Memang. Desainmu memang ada sedikit keahlian. Tapi kamu harus pikirkan dengan baik. Seperti kamu, desainer tanpa latar belakang, meskipun bisa mendesain satu atau dua karya bagus, tanpa dukungan perusahaan, sulit untuk sukses. 3. Aku hanya memintamu untuk mencantumkan nama Kiao Kiao pada gaun yang kau desain untuk Emily. Dan dengan tenang membantunya menjadi desainer terkenal. Aku jamin kau tidak akan dirugikan secara finansial. Dan ketika Kiao Kiao sukses, dia juga akan membantumu. Pikirkan baik-baik. Apakah kamu akan setuju dengan syarat kami, atau saya akan langsung mengusirmu dari perusahaan? Lagi pula, desainnya sudah diambil oleh Emily. Kamu pergi sekarang juga tidak akan merugikan apa-apa. Maaf ya. Saya pergi dulu. Kalau begitu, saya terpaksa tidak sopan padamu. Kamu ingin bagaimana, tidak sopan? Kalau begitu, saya terpaksa tidak sopan kepada kamu. Kenapa tidak sopan, Yin Xiao? Tuan Lu, bagaimana Anda bisa datang? Wang Su, kamu menyalahgunakan wewenang perusahaan. Bagaimana bisa bertindak untuk kepentingan pribadi seperti itu? Tuan Lu, ini semua salah paham, salah paham. Tentang masalah di dinding malam ini, kamu masih punya muka bilang itu salah paham. Manajer Huang, kamu benar-benar tebal muka. Membuatku terkejut. Apakah sudah terekam, dengan tulus? Rekaman ini, akan saya serahkan ke media, akan saya sebarkan luas-luas. Grup Lu mulai hari ini memecat Huang Su dan Zhang Xin, memblokir mereka di seluruh industri. Semua ini karena kamu, semua ini karena kamu yang tidak berguna. Kamu sudah menghancurkan hidupku. Tuan Lu, tolong. Tolong, belas kasihan. Saya sudah mengabdi pada perusahaan selama 10 tahun. Saya punya orang tua dan anak kecil. Kamu tidak bisa memecatku. Tuan Lu, tolong. Aku memohon padamu. Aku susah payah mendapatkan pekerjaan ini. Aku tidak bisa dipecat. Tolong maafkan aku sekali saja. Huang Su, tolong beri aku sedikit keringanan. Lalu aku ingin bertanya padamu tentang penyalahgunaan kekuasaan. Menggunakan kekuasaan yang kau miliki untuk menekan para pekerja. Pernahkah kau berpikir bahwa mereka juga memiliki keluarga yang harus diurus? Sekarang kau memintaku untuk bermurah hati. Waktu itu kau bermurah hati, cepat pergi. Sial-sial, tadi saat kau bicara tentang Huang Su. Ah, ternyata kita salah paham. Sen Sihan. Ternyata memang Zhang Xin Qiao yang menyelinap, mencuri hatinya. Ah, kami benar-benar salah paham tentang dia. Sen Sihan, aku seperti ini hari ini semua karena kamu. Sen Sihan, aku seperti ini hari ini semua karena kamu. Jangan. Hari ini kamu seperti ini karena perbuatanmu sendiri. Jika kamu tidak serakah mencuri barangku, kamu hanya akan terlambat sedikit dalam promosi, tapi tidak akan berakhir seperti ini. Saya tidak terima. Kamu hanya seorang lulusan diploma. Kamu jauh di bawah lulusan universitas. Apa salahnya? Bukankah kamu yang bilang begitu? Siapa yang tertawa terakhir? Dialah pemenangnya. Jelas sekali kamu adalah seorang pecundang. Kamu apa-apanya. Pencuri tak tahu malu seperti kamu. Masih tinggal di perusahaan lu kami untuk apa? Cepat pergi. Iya, kamu dan pamanmu yang tak tahu malu sudah dipecat. Cepat pergi.
Manajer Huang dari Departemen Desain karena kelakuannya yang buruk. Dia sudah dipecat oleh perusahaan. Jabatannya diambil alih oleh rekan baru, Shen Zihan. Dan sesuai dengan keinginan Pak Lu, Shen Zihan juga akan menjabat sebagai penata gaya pribadinya. Wow. Shen Zhu, kantormu sudah dibersihkan. Kamu bisa membawa perlengkapan kantormu. Tunggu sebentar, biar saya atur dulu. Baik, saya rapikan dulu. Oke. Hei, Kepala Shen, Anda biarkan saja, kami yang bantu rapikan. Benar, benar, Anda istirahat dulu. Kami akan memanggil Anda nanti. Itu merepotkan. Ah, tidak merepotkan, tidak merepotkan. Silakan. Tentang manajer Shen itu. Kejadian di masa lalu, kami yang salah kepada Bapak, tapi saat itu kami semua ditipu oleh Zhang Xinqiao. Bapak jangan marah kepada kami. Iya, iya, kami semua mengira dia punya dukungan dari Tuan Lu di belakangnya. Siapa yang berani menentangnya? Siapa tahu orang hina ini begitu berani. Bahkan berani menyamar seperti itu. Kami yang tidak sadar. Semua salah kami karena tidak tahu. Ibu calon istri CEO di masa depan adalah Anda. Kami yang bodoh tak bisa melihat. Semua salah kami yang tidak tahu. Calon istri direktur masa depan adalah kamu. Jika tidak ada yang memperhatikan saya, apa saya memang pantas dibully oleh kalian? Kalian minta maaf pada saya. Saya terima, tapi saya harap kalian mengerti. Perusahaan berbicara dengan kekuatan. Tenangkan pikiran dan fokus untuk bekerja dengan baik. Jangan terus berpikir untuk melakukan hal-hal yang salah. Kepala Sen, apakah ada yang masih belum memuaskan? Saya akan rapikan lagi untuk Anda. Sudah sangat baik. Terima kasih, silakan lanjutkan pekerjaan Anda. Baik, baik. Ayah, saya akan menunjukkan kantor baru saya kepada Anda. Mulai sekarang saya juga orang yang punya kantor. Tuan Yang, apa yang membawa Anda ke sini? Apakah ada pesan dari Tuan Lu? Setelan jas makan malam yang Anda desain untuk Tuan Lu sangat memuaskan. Kali ini beliau mengirimkan beberapa permintaan desain untuk Anda. Ada 3 setelan jas musim gugur, 3 set pakaian santai, 2 set pakaian makan malam, silakan Anda lihat. Jika tidak ada hal lain, saya akan pergi dulu, Anda sibuk saja. Terus memikirkan modal, ternyata uang itu memang sulit didapat. Belum pulang kerja? Ya, belum. Ini semua karena Anda. Total ada 8 set tampilan. Ada dasi, penjepit dasi, manset, berbagai aksesoris. Apa aku bisa menyelesaikan semuanya? Kenapa kamu marah padaku? Apa yang harus aku lakukan untuk menebusnya? Naik gaji? Kamu alergi romantis sekarang, bisakah kamu pikirkan yang lain? Wanginya enak, itu apa ya? Silakan dinikmati. Lalu minuman ini. Sebagai perayaan kenaikan pangkat dan gaji resmi Anda. Benar juga ya. Mulut yang rakus. Sekarang aku melihatmu, kau tidak sejelas itu. Aku bercanda. Kenapa hanya ada 1 set alat makan? Paket pasangan. Oh, mungkin paket ini sedang ada promo diskon hari ini, jadi lebih hemat. Oh, saya mengerti. Karena itu paket pasangan, jadi hanya ada 1 set peralatan makan. Bukankah pasangan biasanya saling memberi makan? Peralatan makan di restoran ini lebih ramah lingkungan. Tidak. Begini. Seharusnya begitu. Lanjutkan, lanjutkan.
Sakit tidak? Minum saja, Ibu. Bukankah kemarin kamu menyuruhku pergi? Kali ini aku yang salah. Besok aku akan menyuruh Yang Guo untuk menambahkan kata-kata bersama istri di sana. Lift khusus presiden dan istri. Siapa istrimu? Ada apa ini? Lift khusus presiden tidak sedang rusak. Halo, ada orang di sana. Lift khusus direktur mengalami kerusakan. Tolong datang untuk memeriksanya. Baik, baik, kami akan segera datang. Ah, benar, sepertinya dia punya fobia ruang sempit. Apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana dengan hal yang aku tanyakan padamu waktu itu? Sudah dipikirkan? Benarkah? Aku suka padamu. Seperti ini. Selamat pagi, Tuan Du. Yang Hezu. Jika aku tidak salah ingat, Tuan Lu sudah 3 hari tidak mengganti pakaian, kan? Dulu Tuan Lu bisa mengganti pakaian setiap hari loh. Tiba-tiba jadi lebih hemat seperti ini. Jangan-jangan ada masalah dengan keuangan perusahaan kita ya? Jangan ngomong sembarangan. Kamu juga gak tanya dulu. Ini dirancang khusus oleh calon nyonya presiden untuk presiden masa depan. Makanya dia nggak rela mengeluarkan uang. Akhirnya, Palu bukan lagi jomblo seumur hidup. Supervisor Sen, kamu nggak ada rencana setelah pulang kerja malam ini, kan? Nggak ada, kenapa? Bapak Lu hari ini ada jamuan penting di Hotel Minglai. Jika kau setelah pulang kerja tidak ada rencana apa-apa, kuharap kau bisa menemaninya. Tidak masalah, saya akan menemaninya. Bagaimana dengan Luhan? Han, selamat ulang tahun. Aku sampai lupa kalau hari ini. Aku tahu kau tidak peka terhadap angka. Tidak apa-apa, jika kamu tidak ingat, aku yang ingatkan untukmu. Anak kecil An, selamat ulang tahun. Ini hadiah ulang tahun yang aku dan ayahmu persiapkan untukmu. Kue fondant favoritmu. Terima kasih, ayah. Terima kasih, paman. Haruskah kita mengubah sapaan? Mengubah sapaan apa? Perkenalkan kembali. Bapak ini juga bernama keluarga. Jangan-jangan beliau adalah Lu dari grup Lu. Ya, benar. Beliau adalah ayahku. Tidak ada teman sekelas. Paman, kamu dan aku juga memiliki alasan sendiri. Dulu hanya ingin merasakan kehidupan. Tadi sangka, ketika aku pertama kali melihatmu, aku merasa kamu sangat cocok untuk menjadi menantu keluarga kami. Tidak heran. Jadi itu sebabnya kamu menyuruhku melamar di grup Lu. Apakah ini hasil yang sudah ditentukan untuk kita berdua? Menantu perempuan keluarga kami memang pintar. Anak nakal ini memiliki pandangan yang sama baiknya denganku, hahaha. Sepertinya kalian semua bersenang-senang. Sayang sekali, perusahaan Lu kalian akan segera menghadapi bencana besar. Kalian semua bersenang-senang. Sayang sekali. Kalian, keluarga Lu, akan segera menghadapi bencana besar. Sen Zihan, kamu cukup hebat.
bisa naik ke posisi CEO di Lu. Bahkan orang yang dulunya hanya ngantar makanan, Liza, kini sudah terbang tinggi. Tapi tidak ada yang bisa mengalahkan keahlianmu, yang terus-menerus cuma bisa menghisap rokok. Cuci muka dulu. Hari-hari yang indah ini, kalian semua yang membawa sial, keluar sekarang. Kamu. Aku, kakak Kinglin, kamu hanya sampah saja. Luhan. Masihkah kamu mengira dirimu adalah CEO Lu dari keluarga Lu yang tak terkalahkan? Aku kasih tahu kamu, aku sudah bergabung dengan CEO Liu Hua dari negara M. Dan sudah menguasai saham Lu Group milikmu. Cepat. Kalian ini benar-benar miskin, bangkrut. HMPH. Lebih dari sekadar miskin. Mungkin saja kalian sudah terlilit hutang. Maksudnya apa ya? Saham kita akan merugi. Menggunakan cara penurunan seperti ini untuk bersaing, tidak sportif. Lalu apa artinya? Menang ya menang saja. Kamu adalah generasi muda dari keluarga Yun, kan? Liu Hua selalu tidak ragu menggunakan segala cara. Bekerja sama dengan dia hanya akan menyakiti musuh 1000, tapi melukai diri sendiri 800. Pada akhirnya, yang diuntungkan tetap Liu Hua seorang diri. Tidak ada dendam darah yang mendalam, untuk apa? Siapa kamu, Nona Sen? Ingatanmu sungguh luar biasa ya. Kami sudah pernah bertemu denganmu. Petugas keamanan itu juga adalah ketua dewan direksi grup Lu. Kau adalah ayah Lu Huai yang misterius itu ya? Oh, sungguh, salam hormat untuk paman. Hahaha, aku akui kau benar. Perbuatan ini akan membuat kita mengalami kerugian besar untuk sementara waktu. Tapi apa pedulinya? Aku bilang padamu, aku ini adalah musuh bebuyutan. Aku dan Lu Huai itu memang musuh bebuyutan. Lu Huai, kamu sudah berulang kali mempermainkan dan merendahkanku. Ingin memusnahkan keluarga Lin kami. Ini bukan musuh bebuyutan. Lantas apa? Kamu pantas? Kamu masih di sini merendahkanku, memandang rendahmu bagaimana? Ku beritahu kau, kau hanyalah seorang putra kedua yang hidup berkat perlindungan leluhur keluargamu. Keluarga Lu memberi kau sesuap nasi, kau hidup. Keluarga Lu menendangmu, kau mati. Kau sudah menghubungi Liu Hua, lalu bagaimana? Bicara. Ah, Kak Lin. Dia hanya seorang pria berpakaian modis, hanya ingin membuatmu kesal saja. Baik. Baik sekali. Ku dengar keluarga Lu di Mapu tak bisa disentuh. Aku ingin melihat seberapa kokoh kalian sebenarnya. Kalau begitu, coba saja. Hadirin sekalian, saya tahu sebagian besar dari kalian adalah pemegang saham Lu. Tapi apa yang baru saja saya katakan, kalian seharusnya mendengarnya. Kalian memilih untuk mengikuti Lu Huai hingga jalan buntu, hingga saham di tangan kalian menjadi sampah. Atau lebih baik cepat-cepat berbalik, mencari jalan yang benar. Jaga diri dengan bijak. Kalian semua orang cerdas, pasti bisa membuat pilihan yang tepat. Lin Kai. Masalah ini sebenarnya hanya antara kita berdua, kan? Kenapa harus melibatkan semua orang, hingga mengorbankan seluruh harta kita? Apa yang harus dilakukan agar kita bisa berhenti? Aku yang melibatkan mereka. Aku malah sedang menyelamatkan mereka, nyawa mereka, Sen Zihan. Kamu tahu itu, kau menyerah ya? Bagus, syaratku tetap sama. Berlutut dan minta maaf, aku bisa memilih untuk memaafkanmu. Aku akan mewakili anak perempuanku. Jangan melibatkan anakku, hahaha. Kau tua bangka, kau benar-benar berpikir itu bagus ya? Kau pantas. HMPH, kalau nggak bisa sepakat, pergi sana, pergi mampus. Kamu mampus, ayahku yang ingin datang. Aku cuma ingin melihat kalian semua, sampah-sampah ini, berperilaku bodoh. Pergi ke sialan dengan pesta ulang tahunmu. Gimana sekarang? Gimana? Nggak apa-apa. Dia terlalu semena-mena. Kami tidak akan membiarkannya berhasil. Ya, Tuan Lu, Anda membawa kami menuju kekayaan besar. Bagaimana mungkin kami mengkhianati kebaikan Anda? Benar, Tuan Lu, Anda tenang saja.
Terima kasih atas dukungan kalian semua. Setelah masalah ini selesai, saya, Lu, pasti akan mengadakan pesta untuk kalian semua sebagai tanda terima kasih atas depositnya. Acara pesta hari ini cukup sampai sini saja. Silakan keluar. Makan kue ya. Selamat ulang tahun, bintang kecil. Kamu ini ya. Membuat dua pesta untukku. Aku malah merusak pestamu yang satu ini. Kamu bilang bagaimana ini, di saat seperti ini, kamu masih saja bercanda seperti itu. Pada akhirnya, semuanya berawal dari saya. Kenapa kamu selalu ingin memikul segala sesuatu sendiri? Di dunia bisnis, persaingan dan perjuangan itu bukan hal yang aneh, kan? Lagi pula, saya ini pacarmu. Saya membelamu. Bukankah itu seharusnya? Cermin dalam ingatan. Benar-benar serasi, ya? Ya, serasi sekali. Sungguh serasi sekali. Dengan Tuan Lu yang merawat Xiao Han seperti ini, aku pun tenang, haha. Malam sebelum kemarin masih berjanji setia satu persatu. Hari ini aku sudah menerima kabar, banyak orang menjual saham mereka dengan harga murah, dan juga sudah diambil alih oleh Liu Hua. Tidak mencatat nama mereka sebelumnya. Baiklah, kita hitung nanti setelah musim gugur. Tapi, apakah keluarga Lu masih ada jalan keluar dari bahaya kali ini? Apakah ada kemungkinan mereka bisa bangkit? Oh ya, saya sudah menyiapkan hadiah untuknya. Tolong sampaikan ini padanya. Baiklah. Untungnya pengeluaran saya biasa saja. Uang yang saya ambil dari Lin Kai masih ada. Cuma saya nggak tahu apakah uang ini cukup. Apakah kepala bagian Chen mau masuk? Masuk. Kamu datang tepat waktu. Ini serahkan kepada Lu Fan. Ini apa? Saat ini, yang paling penting baginya adalah saham penampungan. Pasti saat-saat yang paling kekurangan uang. Kartu ini berisi uang yang saya tabung selama bertahun-tahun. Jumlahnya tidak banyak, tapi seharusnya cukup untuk darurat. Kamu terlalu baik kepada Presiden Lu. Cinta kalian berdua sangat mengharukan. Kamu, seorang pria besar, kenapa bisa mudah menangis seperti itu? Oh iya, kamu cari aku ya? Ini hadiah ulang tahun yang dia siapkan untukmu beberapa hari yang lalu. Dia lupa meminta aku untuk memberikannya kepadamu. Simpan baik-baik ya, aku keluar sebentar untuk menangis, ya. Haha. Hahaha. Manajer Sen selesai berbicara dan langsung memberi kartu ini padaku. Dia bilang kalau kurang, dia akan pinjam lagi. Jadi, kartu ini milikmu ya. Saya juga benar-benar tergerak oleh ketulusan manajer Sen. Cinta yang saling berjuang ini. Bikin saya nangis deh. Hahaha. Nggak balik. Maksudmu apa sih? Aku masih ingin bertanya padamu. Maksudmu apa? Apakah dengan memberiku uang untuk properti, kamu ingin memberitahuku bahwa aku masih bisa hidup mewah setelah kepergianmu? Lalu kamu memberiku semua harta milikmu. Sen Zihan, aku belum kalah. Apakah kamu ingin menemani aku untuk bangkit kembali? Sebenarnya, apa yang terjadi dengan Yuyu? Dengan aura seperti itu, kukira dia hendak memergoki perselingkuhan. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Pihak sana, semua ingin memberikan uang suap, tapi pihak sana menolak semuanya. Jangan-jangan mereka akan bertengkar gara-gara rokok itu. Ah, tentang presiden dan istrinya. Kita yang jadi karyawan ini, nggak perlu tahu apa-apa. Sudah, ayo, sudahlah, jangan menangis, jangan menangis. Maaf. Kamu tidak bisa membuat keputusan untukku tanpa izin. Tidak peduli apapun yang terjadi. Mari kita hadapi bersama. Menerima perintah pimpinan.
Karena semua orang sudah lengkap, maka mari kita mulai. Kau, simpanlah kulitmu itu, sisakan sedikit untuk yang berbicara. Apa itu? Halo. Itu mewakili Liu Hua. Tuan Liu, hormati aku sedikit. Apa ini? Tuan muda Lu. Kenapa kau bicara dengan nada marah seperti itu? Aduh. Aku lebih suka memanggilmu keponakanku saja. Lagi pula, kau tidak akan lama lagi menjadi tuan muda Lu. Liu Hua, Liu Datu. Kita sudah lama tidak bertemu. Mengapa kau langsung meminta sesuatu dari anak muda? Ini bukanlah harga yang murah. Dan tetap menjadi ketua yang memegang saham terbanyak. Selama saya masih ada. Lu Huai tetaplah presiden Lu Group. Haha. Tidak heran Xiaomu selalu begitu cerdas dan tajam. Ternyata karena kamu, penopang stabilitas di sini, yang bertahan. Namun, apakah Pali dan Pasiang sudah memberitahumu? Kedua saham mereka akan segera saya terima. Hari ini, rapat dewan akan membahas serangkaian perubahan personel setelah saya menerima saham dan menjadi ketua grup. Kalian berdua juga sudah lama menjadi pemegang saham lama di grup Lu. Keputusan seperti ini yang kuambil hari ini. Bahkan aku sendiri pun tak menyangka. Tuan Lu, kami juga tak punya pilihan lain. Harga saham merosot tajam beberapa hari ini. Kau harus tahu, semua kekayaan kami ada di dalamnya. Ya, jalan ini memang menuju kehancuran. Tapi aku tak bisa menyeret semua orang ke neraka bersamaku. Bicara seperti itu sekarang. Penurunan nilai ini cukup cepat. Bagaimana kau bisa datang ke rapat dewan direksi? Kau hanya seorang kepala departemen kecil, apa kau punya hak untuk berada di sini? HMPH. Kakak Lu, kau tidak benar-benar berpikir krisis Lucy sekarang bisa diatasi oleh seorang gadis kecil, kan? Aku tidak percaya menantu perempuanku. Lalu haruskah aku percaya padamu, penipu tua yang mulutnya penuh kebohongan? Apakah ini bisa diatasi? Pak Lu dari kota kita sudah berada dalam situasi ini. Jangan biarkan seorang gadis kecil keluar bermain teka-teki. Jika Anda masih punya cara jitu, segera gunakan saja. Memang, kalau benar-benar tak ada cara, kami juga hanya bisa mengikuti Pak Liu untuk meminta Anda dan Pak Lu mundur. Pedagang mengejar keuntungan. Jangan salahkan kami. Saya masih kurang pengalaman. Memang tidak layak berada di dewan direksi. Tapi hukum itu luas dan tidak pernah keliru. Sebagai warga negara Tiongkok, saya tentu memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum guna menangkap pelaku kejahatan. Maaf mengganggu, mohon dimaklumi. Shen Zihao, apa yang kamu bicarakan? Di sini ada tindakan dari pihak-pihak yang tidak sah. Kamu tidak berpikir ini dilakukan dengan sangat sempurna, kan? Permisi, siapa polisi yang bernama Chen Ying? Saya mengenalnya. Perusahaan ini terlibat dalam kolusi dengan perusahaan lain untuk bersaing dengan cara tidak sehat dan pemalsuan laporan keuangan. Sebagai orang yang bertanggung jawab, tolong ikut saya untuk investigasi. Bukan saya yang melakukannya, Tuan Polisi. Itu dia, ini yang saya lakukan. Kamu bilang apa? Kamu yang menunjuk saya, kan? Kenapa saya harus mengaku? Kamu sendiri yang bilang dalam 3 tahun harus mengalahkan keluarga Lu. Makanya kamu cari saya untuk monopoli pasar dan kerjasama. Semua ini adalah karena kamu menyuruhku melakukannya. Siri, beraninya kamu mengkhianatiku. Semua ini adalah ulahmu. Kenapa kamu harus memarahiku? Jika ada penipuan oleh grup Chen, tapi apakah mungkin mereka akan mengetahuinya? Bagaimana mungkin ayahmu mengirimmu untuk merayuku di seluruh negeri? Bagaimana mungkin aku bisa sampai di titik ini? Sialan. Memang seharusnya aku berterima kasih karena kau membantuku melihat lebih cepat. Sudahlah, kau lihat kau sudah banyak membantu. Apakah kau juga akan membantuku? Aku dan kau hanyalah mitra bisnis. Masalahmu itu, aku tidak peduli. Benar-benar, orang yang satu frekuensi. Teman-teman lainnya, tolong bawa mereka pergi. Tidak, Pak Liu. Pak Liu, Anda tidak bisa begitu terhadap saya, Pak Liu.
Baiklah. Pagi-pagi sekali. Kami sudah melihat drama yang sangat menarik ini. Namun, Pak Lu, sepertinya kedua orang ini tidak ada kaitannya dengan akuisisi saham kami, kan? Lihat Pak Liu sekarang, begitu tenang dan santai. Mungkin di dalam hati saya sedikit merasa senang, karena kami membantu Anda menghilangkan dua orang yang mengganggu. Haha. Kata pengelola Chen benar. Bagaimanapun juga, mereka sudah banyak membantu dalam akuisisi saham ini. Masalah ini berhasil. Saya juga harus memberikan sedikit keuntungan kepada mereka. Tapi mereka sudah dibawa oleh polisi. Jadi apa keuntungan ini yang bisa saya pilih? Akhirnya, saya harus berterima kasih padamu. Sayang sekali, apa yang Anda inginkan untuk lakukan? Sebulan yang lalu membeli pembunuhan, bahkan tidak tahu. Apa yang kamu bicarakan? Jangan bicara tentang hidup dan mati dalam lagu ini. Aku akan bersaksi, ini bukan hidup dan mati dalam lagu. Aku bersaksi, bukan, gertakan belaka. Bagaimana bisa kau? Sebenarnya, aku sudah lama menunggu hari ini. Kau memanfaatkan kekuasaanmu di ruang M negara untuk secara semena-mena mempermalukan artis wanita. Perbuatanmu yang tak tahu malu, benar-benar lebih kejam dari binatang. 3 tahun yang lalu kau memaksa seorang penyanyi muda yang masih berusia belasan tahun. Akibatnya, penyanyi itu bunuh diri keesokan harinya. Aku lupa tentang hal itu. Kamu. Bagaimana kamu tahu? Karena dia adik perempuanku. Tidak mungkin. Selama bertahun-tahun, aku sudah menyelidiki penyebab kematian adikku. Aku sangat berterima kasih pada Tuan Lu dan anak itu atas bantuannya. Barang bukti telah aku serahkan kepada kepolisian negara M. Kamu akan segera pergi. Tuan Lu, catatlah sisa hidupmu. Kamu hanya akan menunggu untuk menanggung ganti rugi yang besar dan mati di penjara. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Dia masih punya utang. Dia tidak boleh mati sebelum melunasi utangnya. Saudara-saudara, meskipun saya hanya seorang aktor, tapi saya memiliki pengaruh di dalam dan luar negeri. Saya berjanji di sini, selama semua orang bersedia terus mendukung Tuan Lu dan Xiao Han, saya bersedia tanpa imbalan menjadi duta merek pakaian wanita dari grup Lu selama 3 tahun. Hei, cantik, tidak perlu begitu. Pikirkan baik-baik, jika kamu menjadi duta pakaian wanita dari grup Lu, merek lainnya, kerugian dalam 3 tahun ini cukup besar loh. Saya sudah mempertimbangkannya dengan sangat matang. Bantuan dari Tuan Lu dan Xiao Han tidak bisa diukur dengan uang. Kamu mau bawa saya kemana sih? Ah, sudah dekat kok. Sudah dekat, kok. Ah, sudah sampai. Han Han, maukah kau menikah denganku? Terima dia, terima dia, terima dia, terima dia, terima dia. Oh.